Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari PKM Koya Posko 2 akan mempresentasikan laporan pelaksanaan praktik belajar lapangan 1 mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat tahun akademik 2021-2022 dengan topik identifikasi masalah kesehatan penyakit menular di Puskesmas Koya, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Habel Rianto dengan NIM 197044147 sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Yang kedua, ada Maristella Sirait dengan NIM 197040094. Yang ketiga ada Andrea Stefania Toy dengan NIM 197044105. Yang keempat ada Novena Rambing dengan NIM 197044115. Yang kelima ada Jufira Sarenusa dengan NIM 197044122. Yang keenam ada Anjali Mataheru dengan NIM 197044139. Yang ketujuh ada Faria Raromo dengan NIM 197044140. Yang kedelapan ada Regina Bunuran dengan NIM 197044112. Yang kesembilan ada Aprela Yakob dengan NIM 197414145. Yang ke-10 ada Alvanda Jessica Tombokan dengan NIM 197404146. Kegiatan PBL ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat yang diperoleh mahasiswa melalui perkuliahan program studi sarjana di Fakultas Ilmu Keolahragaan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado untuk dipraktekkan sesuai dengan minatnya baik di masyarakat maupun di institusi. Praktek belajar lapangan 1 dilaksanakan secara berkelompok dan berkesinambungan di suatu wilayah kerja institusi kesehatan atau puskesmas. PBL 1 dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada para mahasiswa sehingga mahasiswa mampu mengetahui karakteristik sosial budaya di wilayah kerja, struktur organisasi dan tata kerja institusi kesehatan atau puskesmas, mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, menetapkan prioritas masalah kesehatan utama, mencari faktor risiko masalah kesehatan utama dengan melakukan penelitian epidemiologi di suatu wilayah pelayanan kesehatan, dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari puskesmas selama 1 minggu. Tujuan kegiatan PBL 1, mahasiswa-mahasiswi diharapkan untuk yang pertama, melaksanakan pengalaman belajar langsung di masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat, dan menentukan alternatif pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan kemampuan mahasiswa-mahasiswi untuk menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, mengenal karakteristik serta norma-norma dalam masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, menganalisis masalah dari hasil pengumpulan data sekunder dan primer. Yang keempat, mengerti dan terampil dalam melaksanakan metode penentuan prioritas masalah dari berbagai metode yang ada. Yang kelima, melatih mahasiswa yang bekerja sama secara kelompok dan bersosialisasi dengan masyarakat. Khusus untuk PBL 1, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama, mampu mengetahui karakteristik sosial budaya di wilayah kerja, struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas Koya Tondano. Yang kedua, mampu mengetahui masalah kesehatan penyakit menular di wilayah Puskesmas Koya Tondano. Yang ketiga, melakukan penyusunan dan mendiskusikan prioritas masalah dari hasil pengumpulan data tersebut. Yang keempat, bekerja secara tim dalam kelompok. Yang kelima, melakukan penyusunan laporan PBL 1. Sejarah Puskesmas Koya. Sejarah berdirinya Puskesmas Koya didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan oleh Camat Tondano saat itu, almarhum Yosef Ranti atau Om Yos, sekitar tahun 70-an. Almarhum adalah orang tua dari Henry J. Ranti dan Edward Ranti. Berikut adalah keadaan geografis. Puskesmas Koya adalah sebuah pusat kesehatan masyarakat yang terletak di pusat kota Tondano dan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tondano Barat dan Kecamatan Tondano Selatan. Puskesmas Koya memiliki 17 kelurahan, di mana Kecamatan Tondano Barat memiliki 9 kelurahan serta Kecamatan Tondano Selatan dengan 8 kelurahan. Selanjutnya, topografi. Kecamatan Tondano Barat memiliki letak dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut.
di mana wilayah yang datar merupakan pemukiman dan persawahan, sedangkan untuk dataran tinggi adalah merupakan ladang dan perkebunan masyarakat. Hal ini tidak berbeda jauh dengan wilayah Kecamatan Tondano Selatan yang terletak bersebelahan dengan Kecamatan Tondano Barat. Keadaan demografis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, jumlah penduduk Puskesmas Koya pada tahun 2020 sebesar 37.268 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 18.646 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 18.622 jiwa. Selanjutnya, daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Tataaran 2 di Kecamatan Tondano Selatan yang berjumlah 5.847 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Tonsaru di Kecamatan Tondano Selatan dengan jumlah 892 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tondano Barat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Tondano Selatan. Kelurahan Wawalintoan memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah 1.937.000 jiwa. Profil kesehatan, data morbiditas penyakit yang menunjuk Puskesmas Koya, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Dari data tabel di bawah, kami mengambil 10 penyakit tertinggi Puskesmas Koya pada bulan April 2022. 10 penyakit yang menonjol. 1. Hipertensi jumlah 223, 2 penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat jumlah 56, 3 ISPA jumlah 53, 4 diabetes mellitus atau DM penyakit jantung jumlah 45, 5 kelainan refraksi jumlah 42, 6 gastritis jumlah 37, 7 HHD jumlah 33, 8 TB paru jumlah 28, 9 dermatitis jumlah 24, 10 gangguan psikotok jumlah 20. Hasil pendataan. Berdasarkan hasil pendataan dalam praktik PBL1 yang dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 23 Mei sampai 28 Mei 2022, maka kami mendapatkan data berdasarkan kunjungan. Identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi lapangan, maka data sekunder yang didapatkan dalam bidang penyakit menular sebagai berikut. Dari data puskesmas yang kami dapatkan bahwa penyakit tuberkulosis atau TB, penyakit kusta, dan penyakit rabies merupakan penyakit yang masih aktif di masyarakat. Penyakit kusta pada tahun 2019 ditemukan ada 3 kasus. Tahun 2020 meningkat menjadi 4 kasus dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 9 kasus. Penyakit tuberkulosis atau TB pada tahun 2019 ditemukan ada 63 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus dan pada tahun 2021 menurun menjadi 30 kasus. Sementara data penyakit rabies pada tahun 2019 ditemukan 54 kasus dan tahun 2020 ditemukan menjadi 50 kasus. Identifikasi skala prioritas masalah. Dari identifikasi masalah kesehatan yang diperoleh melalui hasil pendataan, baik dengan cara observasi langsung maupun kuesioner dan wawancara, maka ditemukan sebagai masalah kesehatan dalam hal ini penyakit menular. Dari data 3 penyakit menular yang kami dapatkan, maka yang menjadi prioritas masalah adalah penyakit kusta, di mana penyakit ini mengalami tren kenaikan kasus selama 3 tahun terakhir, dan juga penyakit rabies dan kasusnya masih tinggi di masyarakat. Kajian teoritis. Penyakit kusta, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
11 tahun 2019. Pengertian kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Timbulnya kusta merupakan suatu interaksi antara berbagai faktor penyebab, yaitu penjamu atau host, kuman atau agen, dan lingkungan atau environment, melalui suatu proses yang dikenal sebagai rantai penularan yang terdiri dari 6 komponen, yaitu penyebab, sumber penularan, cara keluar dari sumber penularan, cara masuk ke penjamu, dan penjamu. Selanjutnya B. Penyebab. Penyebab kusta yaitu kuman Mycobacterium leprae untuk pertama kali ditemukan oleh G.H. Armauer Hansen pada tahun 1873. Mycobacterium leprae hidup intraseluler dan mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf dan sel dari sistem retikulo endotelial. Waktu pembelahannya sangat lama, yaitu 2-3 minggu. Kuman Mycobacterium leprae dari sekret nasal dapat bertahan sampai 9 hari dalam iklim tropis di luar tubuh manusia. Pertumbuhan optimal kuman Mycobacterium leprae secara in vivo yang dilakukan pada tikus dapat bertahan pada suhu 270-300 Celcius. Saat ini ada penularan subspesies Mycobacterium lepromatosis yang juga menyebabkan kusta yang berbeda komponen genetiknya dengan Mycobacterium leprae. C. Sumber penularan. Sampai saat ini hanya manusia satu-satunya yang dianggap sebagai sumber penularan di Indonesia. Walaupun kuman Mycobacterium leprae dapat hidup pada armadillo, simpanse, dan pada telapak kaki tikus yang tidak mempunyai kelenjar timus. Di Amerika sudah ditemukan penularan dari armadillo. D. Cara keluar dari pejamu atau host. Kuman Mycobacterium leprae banyak ditemukan di mukosa hidung manusia. Pada penderita kusta tipe lepromatosa telah terbukti bahwa saluran nafas bagian atas merupakan sumber kuman. Baik, selanjutnya cara penularan. Kuman Mycobacterium leprae mempunyai masa inkubasi rata-rata 2-5 tahun. Akan tetapi dapat juga bertahun-tahun. Penularan terjadi apabila Mycobacterium leprae yang utuh atau hidup keluar dari tubuh penderita kusta dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Secara teoritis, penularan ini dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita kusta. Penderita kusta yang sudah minum obat 23 multidrugs therapy atau MDT tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Yang berikut, cara masuk ke dalam pejamu. Menurut teori, cara masuknya kuman Mycobacterium leprae ke dalam tubuh adalah melalui saluran pernafasan bagian atas dan melalui kontak kulit yang lama. Yang berikut yaitu pejamu. Manusia merupakan satu-satunya pejamu bagi kuman Mycobacterium leprae. Faktor kekebalan tubuh berperan pada terjangkitnya kusta, sehingga pada kondisi manusia dengan kekebalan tubuh yang rendah akan mudah terinfeksi. Kekebalan tubuh yang rendah antara lain dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis seperti pubertas, menopause, kehamilan, serta faktor infeksi dan malnutrisi. Selanjutnya, seseorang dalam lingkungan tertentu akan termasuk dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini, yaitu yang pertama, pejamu yang mempunyai kekebalan tubuh sempurna merupakan kelompok terbesar yang telah atau akan menjadi resisten terhadap kuman Mycobacterium leprae. Dan yang kedua, pejamu yang mempunyai kekebalan tubuh tinggi terhadap kuman Mycobacterium leprae jika menderita kusta biasanya merupakan tipe Paucibaciller atau PB. Paucibaciller adalah tipe kusta yang mempunyai sedikit kuman Mycobacterium leprae. Dan yang terakhir,
Pejamu yang mempunyai kekebalan tubuh rendah terhadap kuman Mycobacterium leprae jika menderita kusta biasanya merupakan TB multibaciller atau MB. Multibaciller adalah tipe kuman yang mempunyai banyak kuman Mycobacterium leprae. Selanjutnya H. Diagnosis banding. Banyak penyakit kulit lain yang secara klinis menyerupai kelainan kulit pada kusta. Bahkan ada istilah yang menyebutkan kusta sebagai peniru terhebat, the greatest imitator, dalam penyakit kulit. Beberapa kelainan kulit yang mirip dengan kusta antara lain yang pertama, bercak eritem berskuama, psoriasis, pityriasis rosea, dermatitis seborrhoic, tinea corporis. Yang kedua, bercak hipopigmentasi dengan skuama, pityriasis versicolor, pityriasis alba. Yang ketiga, bercak hipopigmentasi tanpa skuama, vitiligo. Yang keempat, papul atau nodul, neurofibromatosis, prurigo nodularis. Diagnosis banding juga dapat dilihat dengan menggunakan skin aplikasi mobile phone yang sudah dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya I. Reaksi kusta. Reaksi kusta merupakan suatu episode akut pada perjalanan penyakit yang kronis, yang dibagi dua tipe berdasarkan reaksi imunologiknya, yaitu reaksi tipe 1 atau disebut juga reaksi reversal dan tipe 2 yang disebut sebagai reaksi ENL atau erythema nodosum leprosum. Untuk deteksi dini adanya reaksi kusta, setiap pemeriksa penderita kusta harus dilakukan dengan teliti dan menggunakan format program kusta nasional, yaitu format Prevention of Disability atau POD. Itulah sebabnya MDT harus diambil oleh penderita kusta sendiri, bukan oleh orang lain. Reaksi kusta dapat terjadi sebelum pengobatan, tetapi terutama terjadi selama atau setelah pengobatan. Penyebab pasti terjadinya reaksi masih belum jelas. Faktor pencetus memang peranan penting. Penyakit rabies. Dalam konteks ini, WHO mengadakan jaringan pusat kolaborasi pada lembaga khusus rabies anggota panel penasihat ahli WHO tentang rabies, para ahli dan mitra rabies, untuk meninjau panduan strategis dan teknis tentang rabies untuk mendukung pelaksanaan program negara dan regional. Rabies adalah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Rabies adalah zoonosis, virus yang menyebabkan sekitar 50.000 hingga 100.000 kematian per tahun di seluruh dunia. Anjing merupakan vektor utama, terutama di negara berkembang. Virus ini biasanya ditularkan ke manusia melalui air liur yang terinfeksi melalui gigitan hewan rabies. Masa inkubasi rata-rata 30-90 hari. Setelah gejala berkembang, penyakit ini selalu berakibat fatal. Masalah. Identifikasi alternatif pemecahan masalah. Masalah yang ditemukan di Puskesmas Koya dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 1. Penyakit kusta. Alternatif pemecahan masalah. Pertama, mengadakan penyuluhan tentang penyakit kusta seperti deteksi dan pencegahan identifikasi penyakit kusta. Kedua, pembuatan leaflet yang berisi ajakan pencegahan penyakit kusta. Ketiga, bekerja sama dengan kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Koya untuk menyebar luaskan informasi mengenai penyakit kusta sebagai penyakit yang bisa diobati, bukan penyakit yang disebabkan dari kutukan dan sebagainya. Lanjutan 2. Penyakit rabies. Pertama, mengadakan penyuluhan tentang penanganan awal pada pasien dengan gigitan hewan rabies. Kedua, membantu puskesmas dalam pelaksanaan surveillance rabies. Ketiga, membantu puskesmas dalam pelaksanaan vaksinasi rabies. Keempat, pembuatan leaflet yang berisi informasi tentang rabies, seperti penularan rabies, gejala penyakit rabies, langkah yang diperlukan apabila tergigit anjing, dan sebagainya. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PBL 1. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PBL 1 di Puskesmas Koya, yaitu: pertama, faktor-faktor yang menghambat kegiatan PBL 1.
yaitu dukungan informasi dan kepala puskesmas dari seluruh pegawai puskesmas Koya. Kedua, mendapatkan bimbingan dari dosen koordinator wilayah, dosen pembimbing lapangan, dan seluruh panitia PBL 1. Ketiga, pelayanan yang baik dari seluruh komponen puskesmas Koya. Lanjutan. 2. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan PBL 1, yaitu cuaca yang tidak mendukung atau hujan pada saat membantu pelaksanaan BIAN. Kedua, pelaksanaan belum ada pembukaan dalam penyakit menular secara terpadu. Itulah tadi presentasi dari PBL 1 PKM Koya Posko 2. Apabila dalam jalannya presentasi kami tadi ada kata-kata kami ataupun hal-hal yang tidak berkenan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.